Di mana sudah ada beberapa tim yang langsung turun ke arah drop zone mereka masing-masing. Terpantau kali ini dari tim Onyx yang dimana dimainkan Cecil, ada Sotpe, ada Miki dan juga Scarlett. Wow, Scarlett namanya menarik juga ya. Ya betul, dan ini nggak tahu ya, dia akan turun sepertinya akan scrapping tipis-tipis ya. Ya, Di betul. rumah-rumah kecil aja, nggak mengambil spot yang cukup besar dan juga banyak. Dan ini ya kita akan lihat nih apakah Onyx ya hari ini eliminationnya juga akan banyak sama seperti hari pertama. Dan pastinya ini akan menjadi pertandingan yang seru juga untuk dinanti-nantikan bagi semua yang lagi nonton. Oh iya nih, yang lagi nonton nih jangan lupa dong di likes dan juga di komen. Silahkan support tim kalian, hashtag apapun yang ada, monggo. Silahkan banget loh. Betul sekali dan ini dia kita masih terus melihat beberapa player dari Onyx. Ternyata mereka mengambil permainan dengan scrapping di area pinggiran dari daerah Painan. Terpantau masih cukup aman di bagian minimapnya juga, belum ada tim-tim yang mendekati area mereka. Mereka masih mendapatkan sebuah kenyamanan dan terus melakukan looting, terus memperkaya lagi amunisi yang dimiliki oleh mereka. Dan saat ini kalau mau dibilang dengan permainan scrapping juga sudah cukup baik ya. Karena bermain di Sanhok kita tidak perlu langsung mengambil daerah kompon yang benar-benar besar. Tapi dengan scrapping juga lootingannya cukup mantap sih kalau untuk di Sanhok. Betul, karena Sanhok ini memiliki banyak supply ya. Senjata sangat gampang untuk didapati ya. Walaupun scrappingannya kecil sekali lagi. Tapi ini mulai mendekati, bergabung dengan teman-temannya yang ada di Painan ya saat ini ya. Daripada PG ya. Iya, Sot PJ GG. Berarti mereka tidak langsung turun ke area Painan, tapi ada dua juga yang mencoba bergeser. Dan ini dia di bagian area mapnya. Ternyata ya Bigatron di area bootcamp mereka juga masih cukup enak, tidak diganggu. Dan Paradise juga ternyata terpantau ada 3 tim yang cukup berdekatan. Banyak juga yang di area luar ya. Jadi ini dengan ladies yang sekarang mereka bermain tidak terlalu barbar. Kecuali Knock baru mereka tabrak. Jadi kalau di awal-awal seperti ini kalau mereka tidak terlalu baku hantam, ini bakal menyulitkan mereka juga di late game nanti Kakak Grace. Ya seperti kemarin ya, baku hantamnya banyaknya di late game loh. Zona ke-7 itu biasanya pemainnya masih sangat banyak loh Reski. Dan ini balik lagi ya, ini ada di Paradise, ini ada Kute, kuda terbang yang saat ini lagi looting-looting manja. Tapi di dekat daripada Kute ini ada 2 tim rupanya ya. Ya ada Dewa United dan juga kuda terbang. Ini Kute mereka belum menerbangkan kuda mereka ya. Tapi di feed eliminationnya sudah ada knock yang didapatkan. Betul. Wah. Simba 276 dipulangkan ke lobby. Aduh. First blood didapatkan langsung masih pagi-pagi. Langsung baku hantam terjadi. Tapi kita masih terus memantau di area Paradise. Di mana belum ada knock yang didapatkan. Mereka baru mulai set up posisi mereka. Membagi vision ke berbagai arah. Dan ternyata ada Kylie yang di bagian depan untuk terus mencari informasi. Ya, tapi terlihat daripada posisi masing-masing 2 tim ini sudah mulai mengamankan. Dan hati-hati ini posisi daripada Kute ini mencar ya. Jadi dia bisa mengamankan beberapa area dan ini bisa saling backup dari Kute yang sangat bagus ya. Karena posisinya memang tepat dan kita lihat apakah yang akan terjadi di antara 2 tim ini. DU dan juga Kute. Kalau dilihat gimana nih Reski? Ya kalau saya lihat ini akan menjadi fight yang akan memakan waktu cukup lama ya. Jadi walaupun mereka berdekatan karena kita tahu sendiri kompon di Paradise itu banyak celah-celahnya, banyak ruangannya juga. Banyak ada tebing-tebing juga untuk kita bisa sembunyi-sembunyi, perlahan bergerak untuk memberikan backstep. Dan itu saya rasa mereka terus mencari informasi, menunggu waktu yang tepat atau pasti baru mereka memberikan sebuah tembakan untuk mendapatkan knock yang pasti. Kalau cuma memberikan damage saja tapi tidak dapat knock, wah itu bakal di reset lagi dan bakal memakan waktu lagi. Dan ini dia tim yang menarik juga untuk kita bahas hari ini. Morph ternyata belum menurunkan pemain mereka yaitu Kupa. Wow, kamu notice banget ya Kupa nggak ada ya. Siapa tuh Kupa? Waduh, Kupa. Itu nickname-nya Kupa ya. Kalau nama aslinya Pevita Pierce. Saya kenapa ya dia bisa kasih memakai nama Kupa ya? Kupandang wajahmu atau apa ya? Aku padamu atau bagaimana nih Kupa nih? Tapi kita tentunya kita sebagai caster dan juga penonton sangat menunggu ya. Permainan dari seorang Kupa. Betul, gebrakan dari Kupa dan juga timnya ya. Morph yang saat ini posisinya berada di 10 standing untuk saat ini dengan total poin 31. Nah kita menunggu nih menantikan
surprise daripada tim Morph yang semoga hari ini bisa menampilkan performa yang maksimal. Betul sekali, tapi saat ini kita bakal langsung melihat pergerakan beriringan 4 player langsung dari Murni. Komit ke area rumah yang diisi oleh player dari tim CXHL. Di mana satu player sudah menaikkan step jahat, siap memberikan sebuah happy birthday. Tapi Tiffany langsung loncat ke dalam channel, langsung happy birthday. Belum, oh my god, gagal sudah. Tapi di back tapi play up langsung datang. Trading knock terjadi saat ini dan belum ada pergerakan regroup juga. Audrey datang ke area bagian belakang langsung menghampiri 2 player dari Murni yang saat ini masih melakukan upaya revive. Ya betul, sayang sekali ya tadi padahal HBD-nya sangat bagus. Betul. Tapi tidak ditembak, kemudian teman daripada CHXL Murni langsung datang dan juga backup temannya yang sudah terkenok lebih dahulu. Betul sekali, dan berikutnya satu player dari CXHL membuka pintu, menutup pintu dan saat ini mengokang granat lagi, mengirimkan ke area bagian kanan. Oh ternyata molotov, tapi dia cukup tenang di area sudut, kembali keluar dengan usinya. Tapi itu dia, usinya kalah dengan senjata yang dimiliki dari satu player. Sasha dengan UMP yang sangat sakit kembali lagi mendapatkan korban. Menyisakan last girl standing yang masih bertahan di area luar. Di belakang batu, kokangan granat kembali dikirimkan. Tapi saat ini posisinya sudah diketahui. Ya, jadi bisa dibilang ini dibalikan situasinya oleh CXHL ya. Padahal tadi Murni sudah memimpin dengan mencuri satu pemain dan ini dia last girl. Ini karena kita kebanyakan cast di cowok-cowok. Jadi jadinya kok last moment standing last moment standing ya, waduh. Oke, dan sayang sekali Murni sudah dipulangkan ke lobby, the whole team ya. It's okay, nice try. Boleh nanti dicoba lagi untuk yang game kedua ya. Betul, masih banyak perjalanan untuk hari ini yang tentunya jangan terlena, harus bangkit lebih tajam lagi di game berikutnya. Karena Tusun itu sangat rugi sekali. Dan saat ini juga dari Corp, ini kategori corporation. Ya itu dong. Betul. Tapi mereka punya nama sendiri ya. Dari Corp ini mereka sekarang berada di posisi paling bawah. Posisi ke-20 ya. Waduh. Ya, dengan total poin hanya 2 ya. Corp Devil namanya. Corp Devil timnya. Corp Devil. Oke, nah kita akan melihat apakah Corp akan segera mengeluarkan Devilnya untuk day 2 ini. Ini masih menjadi sebuah pertanyaan. Karena mengingat poinnya yang sangat, mereka sangat membutuhkan poin ya. Untuk bisa nanti masuk ke 16 besar. Iya, dan ini dia dari tim Grims. Ternyata mereka mengambil area rotasi dari bagian laut dengan satu buah kapal. Kapal ini sangat gampang untuk meledak loh. Tapi saat ini masih terpantau mereka cukup aman. Dan di area Paradise ternyata belum ada fight yang dilakukan dari Dewa United bersama Kute. Sehingga Bigetron S sudah mulai mendekati ke area mereka. Karena mengingat dari Paradise berada di area center circle. Betul, dan ini yang gak enak ya Reski ya. Balik-balik lagi ya, namanya orang ketiga gitu ya. Ini lagi mau dimanapun orang ketiga itu memberikan situasi yang sangat tidak menyenangkan sebenarnya ya, apalagi di game ini nih. Ini kalau sampai ada yang tersandwich atau tercuri karena hadirnya orang ketiga itu pasti akan menjadi tim yang sangat-sangat dirugikan. Yes, betul sekali. Dan saat ini juga kita masih melihat dari tim-tim yang nampaknya mereka sudah mulai berpindah tempat, mencari titik-titik berikut lagi untuk mendekati ke area bibir circle, bahkan ke area senternya. Dan terpantau dari MCL bersama salah satu tim tadi bagian belakang itu Aditama, kalau tidak salah mereka jalur rotasinya sama, tapi belum ada fight yang terjadi. Berarti belum terlalu pantau ke area yang cukup jauh ya dari Aditamanya. Betul, jadi bisa dibilang kembali lagi seperti day one ya, di mana tim-tim ini lebih memilih untuk fight baku hantam di late game. Karena terlihat ini sebenarnya situasinya juga cukup berdekatan, yang seperti di Paradise juga, Kute dan juga siapa tadi satu ya? Dewa United. Tapi sampai saat ini tidak ada terjadi baku hantam di sana, padahal di satu kompon yang bersamaan. Iya, ini masih menunggu waktu yang nanti menentukan mereka akan fight kapan, dan kita melihat sebentar lagi bakal menutup untuk circle yang pertama kita. Kita sudah masuk ke menit ke-9, baru satu tim saja yang terpulangkan ya. Jadi menyisakan 15 tim saja dengan 58 player. Next circle-nya bakal menuju ke area mana kita belum tahu, tapi yang pastinya lebih ke area bagian kanan dari pulau yang lebih besar. Oh, kamu tebak ke lebih kanan ya? Iya.
Oke, kayaknya aku bakal ke arah bootcamp deh ya. Arah bootcamp ya, tapi sudah ditinggalkan, dilepas oleh Betul. Bigetron dan saat ini masih kosong. Tapi kata Oh, di tengah. masih ya, masih masuk juga ya. Ya. Waduh, tidak terlalu yang benar-benar drastisnya membantingnya lebih gila, tapi tidak, masih cukup aman. Jadi ya untuk tim-tim yang berada di area pinggiran juga masih cukup enak dan tidak membiarkan atau memanjakan setiap tim yang masih berada di luar karena semua titik masih padat oleh tim-tim yang berada. Dan ini dia Setuju. Dewa United masih berbaring saja di Paradise. Ini harusnya lootingan mereka juga belum terlalu maksimal sih. Karena terbagi. berbagi, Iya, betul. betul. Dan setelah itu juga mereka selesai looting tidak bisa keluar. Harus bertahan, set up dulu karena ketika mereka keluar juga Disambut. ya disambut. Dan Karena ini- sudah ada BTR ya di rumah Iya, bawah daripada betul. Paradise. Dan ini dia Morph ya, lagi menyeberang untuk menuju ke Circle. Dan Wah. sepertinya lootingannya sudah cukup lengkap ya daripada Oh, Morph ini ya. Wow. ternyata di sisi lain Corp Devil, satu player Adelnya langsung tertangkap oleh 4 player dari Aditama. Langsung dibungkus Pak, bungkus makan langsung. Ini dia 1 poin pertama langsung diamankan dan sudah Ya. terpantau lagi di area bagian bawah lower ground. Ada 1 buah rumah yang ternyata kayaknya Kyo sudah mendapat informasi bahwa kayaknya temannya masih ada di bagian bawah. Betul, dan lagi mengambil posisi mencoba untuk melihat di manakah posisi Aditama di atas bukit. Tapi sepertinya tidak ada vision ya daripada Corp karena posisinya yang memang di bawah. Tapi ya ini dia mereka sedang set up untuk mencoba mengamankan posisi masing-masing daripada player Corp ini agar tidak terculik lagi. Iya betul sekali, tapi dari Aditama kita melihat mereka jangan sampai fokus ke satu titik saja. Karena di bagian minimapnya sudah didekati atau mencoba di backstep dari tim Morph. Berbahaya sekali ketika mereka tidak sadar ke bagian kanan. Di mana Pinky dari bagian kanan dan ada Kola juga nyusul. Sudah mendapatkan informasi ada 2 player yang masih bertahan di area bagian high groundnya. Berbahaya sekali sudah terlihat bakal disambut. Kola masih stabil saja memantau dan saat ini kembali perairan sudah dibuka dan akhirnya Kyo harus termakan oleh anak dari Morph. Saat ini teman-temannya lagi melakukan split dan akankah masih bisa ada upaya penyelamatan atau tidak? Sangat sulit sih kalau mau dibilang karena Betul. Cutes berada di bagian kiri, kalau datang juga sangat terbuka. Sayang sekali ya seperti yang tadi kamu bilang ya Reski bahwa Ya. mereka terlalu fokus dengan pemain yang ada di bawah. Betul. Yang tersisa 3 tapi kemudian mereka di backstep oleh pada Morph yang posisi yang memang saat itu sudah sangat berdekatan pastinya fire daripada siapa tadi Aditama. Itu Aditama. pasti terdengar oleh Morph. Betul sekali dan benar sekali tidak adanya perlawanan balasan dari teman-teman Aditama karena mengingat mereka kalah posisi, kalah jumlah juga. Mereka berada di area bagian lower ground dan saat ini Cutes sudah mulai bergerak tipis-tipis ke bagian bawah untuk melakukan regroup karena melihat juga bahwa zone kedua sudah mulai bergerak lagi. Ya, dan ini lagi berusaha untuk masuk ke zona ya, tapi sambil mengintip-ngintip TPP. Di manakah posisi daripada Morph saat ini, tapi memang belum bisa terlihat karena terhalang oleh berbagai pohon. Ya balik lagi, kita lagi main di Sunhawk ya, Iya, jadi betul. pohonnya tinggi, penghijauannya bagus di Penghijauannya Sunhawk. iya betul, subur sekali ya Iya. di Sunhawk ini yang tentunya mempermudah player-player juga ketika mendapatkan posisi yang terbuka. Mereka masih bisa bermain dengan melakukan proning. Dan dari sisi tim MCL juga, mereka bisa menjadi tim yang bisa meng-cut area dari tim Aditama. Ketika mereka keluar dari area pergudangan, bakal disambut lagi. Saat ini Aditama bakal menjadi makanan lezat untuk dari tim Morph dan juga MCL. Ya sayang sekali ya, sepertinya Aditama ini menjadi buah Iya. si malakama. Tapi mudah-mudahan mereka bisa counter attack ya Bisa. daripada tim MCL dan juga Morph ya. Karena memang posisinya bisa dibilang tidak diuntungkan saat ini Iya ya betul, Reski. tapi kita tahu juga bahwa tim Aditama ini mereka juga bukan tim adi-adi. Tapi mereka Betul. juga cukup kuat ya, mereka Yes. bisa melawan walaupun saat ini dengan jumlah 3 saja. Tapi Ya. tergantung posisi yang dimaksimalkan oleh mereka. Dan saat ini Chelva langsung lebih maju ke area bagian depan, press untuk memperkecil lagi space yang dimiliki dari anak-anak Aditama. Dan circle kita sudah update lagi, ternyata wow, beberapa tim masih nyaman ya di area circle. Dan ini dia ternyata Aditama sudah cukup tahu bahwa mereka harus menyisir satu persatu dulu. Kayaknya ada musuh di bagian depan dan permainan utility terlebih dahulu dimainkan oleh seorang Vanilla. Belum terkonek lagi dan ternyata wah Mayo. Wow. Selva harus tertangkap dari granatnya Aditama saat ini. Pergerakan tipis-tipis dari area batu. Susulan granat lagi tapi hati-hati dari Deo. Jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu nafsu karena masih ada sebuah backup dari Betul. kedua temannya. Ya dan bisa-bisa ini akan connect untuk yang kedua kali. Oh ada tamu lagi ya, ada orang ketiga.
tamu ternyata ada Morph juga datang join. Oh, Morph bertemu dengan Corp di area lain ternyata. Dan ini dia, Dew. Terkena hit tembakan juga dari bagian sisi lain. Posisi mereka sangat terbuka. Harus kembali meriset, harus kembali tarik ulur lagi permainan yang ada. Sehingga mereka belum langsung untuk mendapatkan lagi tambahan player. Bahkan Silva yang terkena out masih bisa diselamatkan. What a nice play. Dan cukup tenang disiplin dari anak-anak MCL. Jadi tidak bisa ini ya save ya poinnya daripada yang terkenok tadi karena Betul. sudah bisa di revive karena banyaknya tim yang sudah memantau daripada arah kedua tim tadi yang sedang baku hantam sehingga akhirnya masing-masing tim memilih untuk mengamankan posisi kembali dan regroup dengan satu sama lain. Betul sekali. Ini seperti kita bermain di saat masih COVID lagi gila-gila ya. Keluar rumah habis. Langsung ketemu virus-virus tim-tim musuh yang tiba-tiba saja datang dari area mana, tiba-tiba HBD dan kita pulang ke arah lobby. Waduh memang pusing juga ya. Dan Sanhok. balik lagi loh ini di Paradise ini masih adem ayem ya semua tim yang ada di sini. Walaupun udah saling tahu bahwa di sini akan ada tim yang lain. Tapi tidak dengan cepat tanggap untuk segera mengamankan setiap musuh yang ada. Sehingga di sini udah mulai kumpul ada sekitar 3 tim sepertinya. Ya betul. Dan tadi terpantau dari Void, ada Roses. Pemain lama juga yang saat ini memperkuat dari tim Void. Ini harusnya Roses cukup kuat ya bermain di sana karena Roses ya ini map yang subur. Bunga Rose harusnya subur sekali ya mekar. Jadi ya tergantung kita melihat bersama teman-teman yang masih memantau. Tapi dari satu playernya lagi terkena hit tappingan dari Creamy. Oh, lagi mengambil supply yang masih hangat dan berhasil didapatkan dan masih bertahan di area batu saat ini. Sudah di lock dari seorang Creamy. Ya, hanya bisa memberikan damage yang kecil aja. Wow, dan ini terjadi baku hantam dari close combat antara Simba dan juga Morph kenok 1. Datang lagi Sarah 2 tumbang dari Morph. Bahkan Vanilla membackup dari bagian kanan. Morph dalam bahaya, tekanan habis-habisan. Dikirimkan lagi sebuah granat, balas-balasan dengan Molotov. Tapi Vanilla harus terjatuh terkonek dari granatnya Morph. Saat ini dengan menyisakan 2 player tapi masih cukup kuat kembali mereka yang memukul mundur. Anak-anak dari Simba 276 ke area bagian belakang. Dari kiri dan kanan kokangan granat lagi. Tapi jangan terlalu lama, ada tebingnya dari area lain. Cukup low, granat berikutnya datang lagi. Anyi, Betadine. Anyi saja ya. Anyi masih. Iya, sayang sekali Morph kembali ke tim kedua di match pertama hari kedua yang pulang ke lobby. Morph, nice try. Waduh. Nice try sudah buat Morph ya. Memang Simba cukup ganas di Sanhok saat ini. Walaupun mereka 2 temannya harus terpulangkan juga. Tapi mereka sudah berhasil mengumpulkan 4 poin elimination yang cukup berarti untuk mereka memboosting lagi, mendongkrak poin mereka di hari kedua. Betul sekali Reski. Dan walaupun ini masih game yang pertama bagi Simba. Tapi sudah terlihat gaungan yang dahsyat daripada Simba. Yang mampu memulangkan Morph langsung ke arah lobby. Wah gokil sih itu permain utility yang benar-benar on point. Betul. Saling balas-balasan molotov, granat. Wah itu benar-benar cewek-cewek itu memainkan granat sudah benar-benar on point ya. Bukan asal buang saja tapi mereka sudah tahu titik pastinya. Cara kokannya, masaknya beberapa detik. Dan itu sangat keren sekali di season kali ini. Dan saat ini juga terpantau dari Bigetron Ace yang masih bertahan melihat ke area bagian high groundnya. Sudah terdengar beberapa kendaraan dari Void. Ke arah bagian atas terlihat belum ada spray yang dilakukan dari seorang Jesse. Tapi di sisi lain juga dari Void mendapatkan 1 player dari Kute di area Paradise. Ya dan balik lagi ya ini Paradise sudah mulai pecah karena satu persatu mulai mendekati tim lawan. Kita bisa lihat bahwa Void sudah mulai rush ke arah Kute yang saat ini terjadi 1 knockdown. Dan apakah ini akan di-save untuk poinnya? Awas. Backup yang cukup jauh tapi ya daripada Kute ya. Iya betul sekali dan Void juga langsung melakukan press ke area bagian depan. Tapi mereka masih memikirkan dulu bagaimana. Karena ketika mereka turun masih cukup terbuka posisinya. Tapi terlihat 1 player dari Kute Bir langgar dengan loncatannya. Dan itu dia Roses berhasil. And Creamy ke arah lobby. Ada belasan juga. Granat dan utility molotov ke area bagian dalam ruangan. Tapi Kute menyadari dengan cukup cepat mundur ke area bagian belakang. Dan Dewa United sudah mendengarkan fight yang ada tapi mereka belum join yang begitu cepat. Tapi Shabu sudah intip perlahan dari bagian kanan seorang Roses.
Setuju. Ini akan menjadi pertandingan yang bisa dibilang akan pecah di Paradise ya, karena dari awal kita udah melihat ada banyak tim, tapi tidak terjadi tembak menembak dari tadi. Dan ini baru saja satu pemain daripada Kuta yang dipulangkan ke arah lobby, dan Kuta sudah mengambil posisi untuk bisa mengamankan jangan sampai ada satu yang terculik lagi. Iya, betul sekali. Asap banyak sudah dibuka, TPP sudah mulai dilakukan, banyak melakukan proning untuk menutup atau memperkecil bunyi step. Tapi saat ini dari Void cukup pede karena mereka tahu bahwa mereka masih kuat dengan unggul jumlah full squad. Menyisir satu persatu area ruangan, mencoba kirim granat ke area bagian depan. Ada 2 player Kuta yang melakukan proning, belum terkonek saat ini. Joy B harus kembali mencari tambahan informasi lagi, titik yang tepat lagi. Tapi di bagian fit elimination-nya sudah banyak yang terpulangkan Sudah juga. banyak yang tumbang ya. Iya, banyak yang tumbang juga ya. Tumbangan massal. Whoop. Terlalu buru-buru overpick sehingga Joy B harus kembali terjatuh. Bahkan 2 player. Ini berbahaya sekali. Kute cukup tenang di area dalam sehingga mereka bahkan membalikan keadaan 2 sama saat ini. Posisi juga satu player masih berada di bagian high ground, kembali seperti yang dilakukan dari Cia. Mendapatkan lagi, menyisakan last girl standing yang masih bertahan melakukan proning. Ini bencana untuk Tim Void. Oh my god, Racer dari bagian kiri, temannya dari bagian kanan. Terus memutar, satu player dari Void masih bertahan di area asap. Akankah mereka membalikan keadaan? Tapi sayang sekali, ada join juga dari CXHL dari bagian lainnya. Menyisakan masing-masing last woman standing. Bakal berhadapan Ini one on one loh ini loh. MG3 sangat Masih sakit bisa. sekali berhadapan dengan UMP. Ade, maju putar manja, let's go! Dan itu dia, Sayang MG3. Kakak Grace, MG3 itu benar-benar senjata yang lagi benar-benar OP sekali ya. Betul. Iya. Aku suka banget main pakai senjata ini karena Iya. memang damage-nya luar biasa ya. Mengalahkan daripada Uzi kalau lagi close combat. Oh, Gak betul. ada inilah, gak kaleng-kaleng lah ya senjata itu ya. Tapi sayang sekali Kuta akhirnya direbut posisi oleh Void dan ini dia BFD. Oh, dibungkus langsung, di Buset. backup. Wow! Baru saja bertahan di area Hebat, sniper. Tapi itu granat benar-benar epic sih. Satu granat semua pulang ke lobby. Betul, OMG, satu alter granat. ego sayang sekali ya. Nice try lah ya. Tapi gak apa-apa, ini sepertinya alter ego mungkin ngasih poin ke tim Betul. yang lain. Kan dia udah 2 kali WWCD. Betul, sudah merasakan pucuk juga. Iya. Lagi ini pun liga masih panjang. Dan saat ini juga dari Bigetron, Mute mulai nyayur ke area bagian bawah. Melihat beberapa player yang masih berjuang bergerak dari area play zone-nya yang semakin sakit di circle ke-6 ini. Ya, dan Onyx sepertinya ada yang kenok tapi lagi di revive. Apakah ya sudah diangkat Onyx? Kita akan melihat bagaimanakah posisi daripada Onyx yang tersisa 2 pemain saja ya di sini. Ya, betul. Sementara BTR masih full tim, 4 player masih oke banget. Ini harusnya BTR bisa memaksimalkan peran mereka di game pertama. Karena mengingat juga Bigetron sangat galak di Sanok. Seperti kemarin di map bonus, match terakhir kemarin. Mereka WWCD dengan banyak elimination sekali. Dan saat ini mereka juga masih mendapatkan area bibir circle. Betul, tapi ini ya Reski sudah zona ke-6, Iya. artinya zonanya udah mulai sakit, memberikan damage yang lumayan banget bagi player Gia. Itu dia Aditama pulang oleh zona. Iya. Jadi zona mendapatkan 1 poin. What? Oh, Aleta Update sepertinya. tiba-tiba menerima sebuah kue ulang tahun dari beberapa player yang berada di bagian high ground. Tapi masih ada Siabo juga yang masih bertahan. Last woman standing bergerak dari bagian kiri. Memantau terus bagian kiri juga ada sedikit jiggle manja dilakukan. Menggoyang gironya agar menghindari tembakan dari area bagian high groundnya. Ya, tapi ini memang akan menyulitkan bagi tim yang masih di luar zona ya. Karena sepertinya ada banyak yang sudah menanti-nantikan mau nyayur nih di bibir circle. Dan ini terlihat sedikit BFD langsung oke masih mau masuk ke zona dulu mengamankan. Aduh, itu dia. Terlalu lama pada Niat dia hati. duluan. Aduh. Niat hati mau biarin Iya, dulu gitu ya. Belum mau ditembak balik gitu loh. Makanya jangan lama-lama kalau mau Nah, itu dia. nembak. Langsung, aduh. Langsung eksekusi gitu ya. Iya, betul sekali ya. Dan saat ini juga Jesse masih terus memantau lock posisi dari tim Onyx. Granat terus dikirimkan, tapi sayang sekali granat yang barusan dikirimkan masih terpantul di area batu. Scarlet masih terjatuh, belum bisa diselamatkan karena kita mengingat juga Shotpack ketika bangun untuk menyelamatkan temannya kayaknya agak sedikit sulit karena mereka kayaknya sudah sangat minim utility yang dimiliki oleh mereka. Betul. Sepertinya
sepertinya Onyx akan mengamankan posisi saja ya dengan tidak merevive temannya yang saat ini lagi tersungkur di sana. Tapi di sini melihat ada satu tim pemain. Oh, ini dia udah bisa di-revive. Betul, ternyata dia mundur-mundur ya, mundur tipis-tipis. Oh, dia ngasih utility. Oh, kasih utility. Harusnya masih bisa revive sih. Betul. Pegang dulu kah? Oh, tapi Blue Zone sudah bakal bergerak dengan 12 first aid yang dimiliki. Dia bakal melakukan meta healing. Di sisi lain juga kembali Bebila memakan last woman standing dari Bonafide. Divi dipulangkan. 2 tim tersisa dan saat ini Onyx masuk dalam top 2 dan ini dia kabar gembira untuk Bigetron Ace di game kita yang pertama Sunhawk. Betul, dengan full power. Betul. Ya masih mencari-cari di manakah posisi satu player yang belum terlihat sama sekali karena memang lagi meta healing di luar zona. Aduh, masih berdiam saja, diam seperti pemalu bergerak menjadi menantu mamamu. Wow, Sote. cakep. Masih santai dulu ya, guling. Iya. Tapi ini kayaknya 99% WWCD untuk Bigetron sih. Ya. Ya, kita masih menunggu waktu saja. Tersisa 6 first aid. Dipakai lagi. Blue Zone terus mengicil HP. Benar-benar sote. Tapi ini sudah cukup baik sih. Cukup epic juga. Tryhard juga yang dimiliki dari anak-anak Onyx. Mereka sempat knock juga. Tapi masih sempat ada waktu membagi tambahan healing-healingan juga ke arah teman-temannya. Untuk bertahan masuk dalam placement kedua. Ya betul. Dan ini tentunya akan memberikan poin yang cukup berarti ya bagi kedua tim ini. Onyx dan juga Bigetron. Iya, dan di kiri sedikit lagi dan ini dia. Wah, belum juga Pak. Udah santai. Goyang. Udah tahu WWCD. Yes, itu dia WWCD bagi Bigetron di match pertama day 2 hari ini. Wow, gokil. Mereka cukup cepat keluar dari bootcamp, mengambil area bukit tipis-tipis, bertahan, menyapu bersih setiap player-player yang ada di sekitar mereka sehingga bisa bertahan dengan full squad. Cukup bagus sekali. Om Wawa. Yes, ini dia yang kalau kita bahas tadi sebenarnya. Bigetron Ace, siapa yang mau untuk kontes area bootcamp? Betul. Ternyata masih nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Dan balik lagi mereka mengulang kesuksesan mereka di hari yang pertama ya. Di mana hari pertama juga mereka menutup bonus round dengan winner chicken dinner. Tapi kita bisa melihat ada Devil Dust di sana. Devil Dust. Yang kembali bermain dan ya ini pakem banget sih sebenarnya untuk Bigetron. Tapi aku ngelihat nggak terlalu banyak halangan sebenarnya yang dialami oleh Bigetron Asia tadi. Kita spotlight kita lebih banyak untuk tim yang berperang di arah dari Paradise Betul, tadi. iya. Ya, sedangkan dari Bigetron Ace mereka cukup nyaman sebenarnya untuk menunggu lawan-lawannya keluar untuk mereka ya udahlah. Sebenarnya kalau mau dibilang rotasi mereka mulus-mulus aja ya. Mulus banget dibandingkan dengan ya itu tadi kan poinnya ada di atas, Dewa United ada di atas, terus siapa lagi Kuto juga kuda terbang juga ada di atas. Jadi ada 3 yang harus fight di sana. Sedangkan buat yang lainnya mungkin dari arah drop zone-nya ini masih tetap sama. Nah, Gak terlalu banyak perubahan yang terjadi juga. Iya, betul.